Selamat siang, Pak Di. Lah Mas, gimana ini? Messi. Oh, tak udah. Yang kencang Mas. Yuk. Pak Di. Langsung. Alvin dulu ya? Oh iya. Ya, hari ini saya mengantar untuk melaporkan ke KPAI Mas Priyo kanan dikit Mas. Sip. pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, Lita Gading. Itu kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA yang memprovokasi persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak itu. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam pelindungan, hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidana di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 96. Ya, ancamannya nggak main-main, 5 tahun. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu. Ya, harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Ya, ini ada Bu Ketua KPAI juga. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Ya. Tidak boleh dieksploitasi, baik itu mengisi identitasnya, baik itu melakukan kekerasan, itu kan ada fisik, ada psikis. Ya, ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Perlu ada efek jerah, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi. Ya. Nah, ini hanya salah satu saja. Banyak itu netizen yang melakukan hal itu. Nah, ke depan selain KPAI 2 hari dari sekarang saya akan melakukan proses pelaporan pidana ke kepolisian. Jadi ini juga sebagai somasi terbuka kepada siapa saja yang melakukan bully terhadap anak di bawah umur, khususnya ini anak Ahmad Dhani atas nama SA, maka kita akan proses secara hukum. Bukan hanya soal anak Ahmad Dhani, tapi ini anak bangsa, anak Indonesia. Jangan sampai tadi psikologisnya terganggu, psikososialnya terganggu. Demi apa? Demi orang-orang pansos. Ini kan orang-orang nih gila semua. Upaya pansos, dia tampil bikin konten, tapi dengan mengeksploitasi anak di bawah. Nah, ini tidak boleh terjadi. Itu saja mungkin pembuka dari saya atas apa yang tadi dilaporkan kepada, alhamdulillah kita diterima dengan baik, ya, langsung melalui proses pengaduan secara formil, ada petugas bagian pengaduan. Setelah itu bersilaturahim dan menyampaikan penegasan kepada Bu Ketua KPA. Gitu. Jadi alhamdulillah telah diterima baik, dan tentu kami yakin komitmen KPAI akan menindaklanjuti, apalagi ini soal sensitif soal Mas ini. Udah cukup ya? Oke. Kondisi Safia sendiri gimana Pak De? Nanti setelahnya Pak Dhani. Ya, hari ini kami menerima laporan. Keras Bu. Oke. Hari ini KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Ananda yang diduga mengalami cyberbully karena ada satu konten, ya, ada satu media yang itu harus kita dalami dan kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa hari ini cyberbully luar biasa pada anak-anak, ya.
Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam bermedia, bersosial, ya, kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu ya memberikan dampak buruk. Nah, ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. Tentu atensi pertama kami akan mengetahui bagaimana situasi dan kondisi Ananda, karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual itu menjadi acuan bahwa ada tindakan pidana yang berdampak gitu ya, dari sesuatu kepada anak-anak kita. Nah, ini tentu akan kami pelajari dan kami lihat ya. Selanjutnya betul perlindungan pada hak-hak ya, identitasnya dilindungi. Ya, anak-anak kita ini kan tidak bisa kita sebarluaskan pada situasi-situasi yang berdampak buruk pada tumbuh kembangnya. Jadi demikian, mudah-mudahan kita akan terus ya menindaklanjuti. Dan tentu saja himbauan kami sekali lagi atas situasi dan kondisi hari ini, mari sama-sama kita perkuat komitmen untuk melindungi anak-anak dan tidak melakukan cyberbullying pada siapa. Bu, nanti apakah nanti dari pihak KPI akan sendiri untuk tidak bullying atau bikin ya, pengaduannya kan memang dilihat dari situasi kondisi anak ya, tentu bisa ada penjangkauan, visitasi dan lain sebagainya. Tapi kan para itu nanti akan kita pelajari oleh yang bersangkutan secara ya, tentu saja kan orang-orang keahlian ya, dan yang psikologi yang memiliki kompetensi untuk bisa mengukur sejauh mana dampak-dampak tersebut. Kan kami sedang mempelajari, Mas, baru menerima. Ya polisi aja yang panggil, Mas. Berarti mau pidana di sini. Iya dong. Mundur. Kondisi Esa sendiri gimana Pak De? Terima kasih Bu Ketua. Dan ini laporannya sudah kita lihat bersama ya dari KPAI. Kita akan memberikan juga rekomendasi pasal Ke depan Bang, ke depan. tinggiin bang, tinggiin. Nah, ini laporan KPAI, dan nanti pun biasanya ketika laporan itu kepolisian akan dimintai juga rekomendasi. Dan kita sudah sampaikan bukti terkait foto, link, video, ya. Karena apa? Bukan hanya aturan regulasi di Indonesia, secara nilai universal itu kita wajib melindungi anak-anak kita di bawah umur itu. Termasuk tidak boleh Stigmatisasi. pelabelan. Menstigmakan ya perilaku orang tua terhadap anaknya. Misalnya bapaknya narkoba. Nah, misalkan bapaknya kena kasus narkoba, terus dibully anaknya, nggak boleh. Jadi tidak ada korelasi dan kaitannya sama sekali. Dan ini menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal, bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Nggak boleh di stigmatisasi, itu nggak boleh orang anak itu. Nah itu, jadi kita akan jaga, akan siap ini masih terbuka, siapapun, bukan tadi hanya satu nama yang disebut yang diduga melakukan itu. Karena apa? Di linknya itu dia berani menampilkan nama anak. Selain nama anak, foto anak di bawah umur ditampilkan, dan itu jelas-jelas masuk unsurnya. Yang begini-begini akan kita proses hukum. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak di rumah. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya. Melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa. Apalagi kita punya cita-cita Indonesia ini Indonesia emas. Artinya secara mental anak ini harus dipersiapkan. Nggak boleh ini terganggu psikososial. Kondisi Esa sendiri gimana Pak De? Maju Pak De. Dampaknya ini seperti apa sih Pak De? Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih
banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu. Wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh. Tapi tetap banyak yang melakukan. Tapi kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu cerah, ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Pade, kondisi psikisnya. Pade membuka ruang mediasi nggak Pade, komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf atau seperti apa? Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Itu masih media lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, yang kita maafkan ya. Beberapa yang sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW, ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, yang kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Berarti tutup pintu maaf Nggak dan ada. komunikasi ya Bang? Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Ya, Atau curhat atau gimana? Entah dibully di sekolahnya atau seperti apa Pak? kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya, teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu. Teman-teman sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Tapi sempat mergokin Safia nangis atau gimana nggak sih Pade? Ya ada lah, reaksinya ada. Pasti ada reaksi. Entah murung, entah Kalau murung pasti, ya kan, murung pasti. Biar spesifik kita tanya. Bisa dibilang udah lama banget ya Pak, artinya banyak yang di sini yang membuli atau mungkin secara Ya baru-baru ini aja, baru-baru ini aja. Setelah ada kemarin itu apa ya? Hajatan lah. Kalau tanggapan Pemulan sendiri seperti apa Pak Jatim melihat kegaduhan ini, apalagi menimpa anaknya sendiri yang ya sama. Pak Ade menegaskan aja, berarti sejauh ini hanya satu akun Lita Gading itu yang dilaporkan, yang bakal dia laporkan nanti pidana, atau kita sudah nyimpen banyak akun sih. Kita tinggal lihat aja. Kalau memang pendidikannya rendah, kita maafkan. Tapi untuk Lita Gading sendiri sudah menurunkan postingannya atau? Saya nggak tahu. Artinya itu udah jadi barang bukti tadi? Iya dong, kita capture, kita udah gelar perkara kecil-kecilan lah. Kita unsurnya masuk. Pak De, ada perubahan nggak Pak De? Sebelum ini ikut diskusi juga bahwa ayo laporin atau iya dong. Pak De sendiri bisa tampil gitu. Iya, pastinya begini. Jadi perlu ditugaskan lagi. Saya sama tim kuasa hukum saya ke sini tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan, supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Anak di bawah umur itu ada hukumnya yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan seksual, tapi juga ternyata dari ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Tapi ada langkah-langkah nggak sih Pak De, artinya dari Pak De sendiri, ini kan artinya berdampak yang luar biasa terhadap psikis dari SA sendiri. Ada langkah apa mungkin di rumah, apa mendatangkan psikiater atau apa segala macam? Enggak perlu. Justru kita malah memberikan pengertian gitu, bahwa ya kalau ada seperti ini tuh wajar gitu ya, karena kita kan memang keluarga yang termasuk high profile, jadi wajar lah kalau gitu. Iya dong, kita kan sering ada di medsos dan lain-lain, wajar lah.
Atau ada upaya dari itu Safia nggak sih pada yang sampai akhirnya bikin pada oh ya udah lapor nih gitu. Ada ngomong sama Safia atau sikapnya? Sebenarnya nggak, Safia nggak ngomong. Begitu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini ya saya ini nggak bisa didiemin kayaknya. Ade, sampai sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu Komunikasi Nggak ada. minta maaf juga nggak ada Pak De? Ada, kita langsung lapor Rusa ya. Iya. Kita bisa lapor di Polda. Pada sebagai orang tua mungkin akhirnya karena ini kan runningnya di sosmed ya, akhirnya udah nggak usah lihat komen apa segala macam konten-konten yang ada di sosmed, akhirnya kayak gitu nggak untuk Enggak, kita ngasih pengertian bahwa yang memang ini adalah pelanggaran hukum. Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. Support kakak. reaksi kakak tadi. Ya kalau kakaknya sebenarnya yang pertama kali melaporkan, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu melaporkan Al, tapi ya ketika Al melaporkan ke polisi ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bunda dan nggak bisa diwakili oleh kakak. Jadi bisa dibilang ini juga desakan dari kakaknya ya? Kakaknya seberapa kesalnya mungkin? Kakaknya kesal banget, terutama Al ya, Al yang paling kesal. Mas, apakah akun itu salah satu ada versi suratnya dari Maya Estianti? Kayaknya enggak ya, kayaknya itu kan akun itu kayak kalau cek aja akunnya, kayaknya memang akun itu membahas semua masalah kayaknya. Oke, berarti memang karena akun itu yang ada karena komentar banyak nanti juga mungkin kan Enggak, kalau nyerang saya kan nggak ada masalah kan, kalau nyerang saya kan nggak bisa dilaporkan ke polisi, ya kan? Apalagi saya kan bulletproof, ya kan? Pak De, ini kan tadi kan Pak De bilang awal mula kan dari nikahan kakak Al, terus postingan Pak De yang di YouTube itu, ini ada impact dari semuanya atau gimana sih Pak De? Itu sebelumnya Oh sebelumnya itu justru. Justru malah YouTube saya impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, saya keluarkan itu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan perlindungan supaya pada anak, supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang apa namanya gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Pada alasannya kenapa sih menghapus video dan terus upload lagi? Nah ini dijelaskan, mulus nanti jelaskan. Ini wawancara mulus aja ya. Ini penyebabnya, enggak ini penyebabnya teknis. Dia ngedit ternyata kehapus. Ini pokoknya tanya sama dia ya. Ini tersangkanya ini. Nggak ada, tidak ada perintah dari saya. Pak De, tapi CV-nya sendiri ada perubahan yang signifikan nggak sih begitu tahu ada pembulian dari dia? Ada berubah? Ya ada, yang signifikan. Untungnya saya berhasil lah untuk memberikan anaknya kan udah 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Di pikirannya udah rasional. Jadi ketika dijelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini. Jadi saya ini ya mengimbau rekan-rekan media, yang tadi bagus nih, supaya kemudian walaupun ada berita lebih pada inisial anak desa. Ya, Ini etikanya begitu. misalnya Supaya terlalu terganggu anak ya. Dan nggak cuma itu, anak yang di umurnya udah di atas juga misalnya Al Eldul. Iya. Konflik ayah bundanya jangan tanya, bagaimana? Itu kan nggak benar. Masa urusan ayah bundanya anaknya yang ditanyain, gitu kan? Itu kan kesannya mau mengadu domba, gitu loh. Terutama inilah yang gosip-gosip. Kang, Mulan sendiri sampai sempat menangis nggak dengan kejadian ini? Nggak sampai segitunya. Tapi juga turut Jadi kayak gimana itu? Hah? Jadi kayak gimana? Ya kita ini kan negara hukum ya, kita prosesnya sekarang hukum aja lah. Prosesnya secara hukum. Makanya saya undang Pak Aldrin sebagai pengacara itu kan begitu. Jadi sesuatu yang bisa diproses dengan hukum, proses dengan hukum aja. Iya. Dan kasus ini apakah masih boleh nyanyi medsos apa lagi? Ya, sampai boleh dibatasi ya? dibatasi medsos nggak Pak De? Masih boleh ngeliat medsos atau? Kalau Safia, Ya. boleh.
Boleh main medsos kan itu kan hak. Yang nggak boleh kan mempercayai atau mengambil hati hujatan-hujatan dari netizen yang notabene pendidikannya tuh rendah. Kalau pendidikan tinggi kan udah tahu kan. Berarti dari Pak Ade sendiri ya memperbolehkan. Boleh. Tapi dikasih pengertian aja. Dikasih pengertian bahwa kita ini memang keluarga yang keren. Jadi kalau ada yang mau bully ya, high profile, gitu. Dia mau membuli yang memang harus bisa diterima. Tapi ada batasannya, ada batasannya. Pembulian itu tidak boleh melebihi daripada melanggar norma hukum. Tadi soal video selain teknis mungkin apa yang Tanya sama dia. Tapi itu akhirnya jadi perbincangan netizen segala macam yang kudu mengenai baik Maya, pada sendiri gitu. Bahkan seolah mereka jadi yang berperang gitu loh di netizen. Nggak apa-apa, selama nggak melanggar hukum nggak apa-apa perang itu. Selama nggak melanggar hukum ya. Gitu. Misalnya orang membuli saya, kan nggak melanggar hukum. Tapi ada yang bilang Tapi kalau membuli Safia melanggar hukum. Tapi ada yang bilang katanya Bunda Maya justru mobil baru, rumah baru, renovasi segala macam Pade justru yang berisik lah, dianggap berisik segala macam. Membalasnya dengan cara yang Iya, dengan cara elegan gitu loh. Kok elegan? Enggak kalau dari pihak mereka gitu. Di penilaian netizen ya Pak Ade. Nggak tahu Ade apa bagaimana dengan penilaian netizen seperti itu? Ya nggak tahu saya. Kalau saya kan anak dilanggar hukumnya dilanggar ya kita harus belain. Ya kan? Fokus ke anak Kaisar aja dulu. laporan polisi mau kapan? Besok, lusa. Berarti Jumat ya? Jam berapa di Polda? Habis Jumatan. Michael. Polda Metro. Oke, terima kasih Pak.